di Al-Quran Bapak Ibu itu surahnya Madinah atau Madaniyah atau Makkiyah? Makkiyah. Kalau di Siko Madaniyah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Mutaffifin ada ulama menyatakan dari cali artinya itu isinya nih, isi daripada ayat ini tentang mencela orang-orang yang berlaku curang dalam berdagang. Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perdagangan yang hukum sifatnya itu seluruhnya di Madinah, kamu gitu. Ada yang mengencaan karena orang Makkah itu adalah banyaknya para pedagang, maka ayat ini turun di Mekah. Ada yang mengambil dua pendapat, ayat 1 sampai ayat 28 itu turunnya di Madinah. Sedangkan ayat 29 sampai terakhir itu turunnya di Mekah. Jadi dari tiga pendapat. Yang pertama mengejaan memang di Mekah keseluruhan, ada mengejaan di Madinah keseluruhan, ada yang mengatakan 1 sampai 28 di Madinah, 29 sampai terakhir di Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilihat dari surat Al-Infitar. Al-Infitar Allah menyebutkan tentang hari kiamat di ayat sebelumnya. Kemudian Allah menyebutkan, bertanya, kenapa yang menyebabkan kamu terperdaya sehingga durhaka kepada Allah, padahal ada malaikat yang mencatat setiap kado yang mencatat dan akan dibalas nanti pada hari kiamat. Itu dalam surah Al-Infitar. Nah, di surah Al-Mutaffifin Allah sebutkan salah satu yang dicatat di manusia yang sangat sangat penting, tapi inyo menganggap itu biasa, tapi di akhirat rupanya membahayu gitu. Tapi inyo menganggap itu remeh ketek, yaitu masalah mengurangi timbangan atau baduto saketek dalam masalah manggaleh. Lupanya bahasa itu juga dicatat. Itu dicatat. Dijelaskan oleh Allah di surah Al-Mutaffifin, salah satu yang sering manusia lupa asen yang dicatat. Manusia menyangka yang dicatat tuh kalau inyo salat, puasa, berzina. Oh, baduto manggaleh kau bacatat. Gitulah. Ndak nan itu sana manggaleh baduto dalam berdagang mangicuah juga dicatat. Barik kah? Barik. Sampai diancam dengan liyaumin azim, pada hari yang agung akan disidangkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar
dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Menipu dalam menakar. Kalau Buya Hamka nyambean orang tu dulu, kalau dawaan namanya takaran, kalau barih dawa liter, cupak, aleh, suke. Kalau inyo ka membali barih misalnya, ka membali barihnya punya literan lo untuk inyo, dibawanya literannya tu ke kadai, kon tu ambo sih, pakai ko sukatannya sih. Kalau nyo ka membeli, pas ka menjual, lain do tika literannya lain untuk orang, lain do literannya ndak literan jo, cuman di bawahnya digehno aleh. Jadi sekadang tu je bentuknya pi balik di bawahnya, sehingga nampak je bentuk asal liter, tapi ternyata kalau lah ditimbang isinya ndak sama dah, deklah balik bawahnya. Perbuatan itu salah satu perbuatan orang-orang Arab itulah yang dikritik oleh Allah dalam ayat. Ayatnya dimulai dengan kata wailun, celakalah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kata-kata wailun, celaka, maka bahwasanya orang itu akan mendapatkan kebinasaan nanti di akhirat. Oh, di dunia ternyata ndak Allah pangapangan, itu makna wailun. Orang nama duto yang menipu tadi, ndak Allah pangapangan loh di dunia. Berbeda dia tabat. Yada abi lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia akan celaka. Kalau tabat, celakalah dunia dan akhirat. Kalau wailun, celakalah dia nanti di akhirat. Jadi jangan mencari, jangan tak kicuh. Itulah kita. Jangan mencari dan jangan tak kicuh. Ketika siano tu rasanya manggalih banyak dutonya. Tapi bakok tak dua azab untuknya. Ternyata nanti wailun itu nanti di akhirat. Di akhirat baru dinampakkan salah kerajuannya. Dan kalau ada mengicuh-ngicuh misalnya, ndak ada apa-apaan, ndak ada Allah pangapangan ambo do walaupun ambo itu. Oh, rupanya nanti di akhirat. Kanainya nanti di akhirat. Perhitungannya nanti di mana? Di akhirat. Baru takajui di akhirat. Rupa nama duto-duto seketik kecil awak tu, rupa no kainai tong di akhirat. Lil bagi al-mutaffifin. Disebut diartikan dengan orang yang curang. Asal katanya mutaffif ini ada yang mengatakan tafafa. Tafafa itu artinya malumpik pagar. Kalau jalan kalau nak sekolah tuh nih di pondok itu kan ada jalan pagar tuh. Anak beliau aku melumpik pagar.
ilakang sekolah. Karajo mana? Kan cabut kah? Berarti karajo ko salah. Artinya nyendak jalan di jalan yang seharusnya. Ado jalan sakadang tu pagar, mengakau lakang manjek pagar karajo. Berarti karajonya kok salah, tidak di relnya, tidak dinan seharusnya. Itu karajo. Ada yang kedua, mengartikan dengan tafif. Tafif itu remeh. Remeh dalam arti inyo menganggap itu remeh. Alah sekaci aja nak duto-duto seketik biasa tu. Tafif nyanggap tu ringan, remeh. Rupanya di akhirat gadang mudaratnya. Gadang akibatnya. Tapi nyo menganggap remeh. Ya orang rasa balik model itu kini. Yang ini mengecan, yo kalau jujur-jujur bana awak beko ndak ibali orang barang. Ya so tinya. Batu tupi aib barang kau misalnya. Sangkan wak tahu ada aibnya. Wak tutu biasa saja. Kau tahunya beko yo mah pulangnya bawanya kau tahunya beko ibali anu. Kau ndak tahunya sudah. Menganggap remeh saja. Deknya menganggap remeh. Kok lah karajo sabana burua, tapi nyo anggap remeh. Itu yang mutaffifin. Termasuk di situ. Karajo kok salah tapi biasalah. Biasalah kok yang mutaffifin. Sekali nawa adoh. Kan sekali nawa adoh, kok kan orang ngecek remeh. Ya sotinya. Penting jangan tarikh dito. Hati-hati termasuk dalam ancaman ayatku. Kemudian tafafahku pertengkaran. Pertengkaran itu artinya orang yang kalau nanti tahulah salah satu pihak perbuatannya itu akan menimbulkan pertengkaran. Apa bah aku nak pak kecean? Jadi para apa mereka nak pak kecean kawan? Ya mana tahu kami. Itu mungkin di jalan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Karajo jual beli yang bisa menimbulkan pertengkaran, wak tahu kah? Kok kalau tahunya bisa-bisa masalah kok. Kalau tahu itu nanti bisa-bisa masalah, tapi wak padian saja termasuk mutaffifin. Jadi al-mutaffifin itu yang pertama artinya memang yang melompek pagar tadi. Atau yang melompek pagar tadi memang sabana bakurangi timbangan itu. Sabana bakicuh. Aku anak timbangan waktu kai kalau untuk ko atau bau sai itu sabana itu yang melompek pagar namanya. Atau orang yang baru tahu sekali-sekali biarlah menganggap remeh akan seketiknya termasuk mutaffifin. Atau nanti ada transaksi yang wak tahu kau ujung-ujungnya bisa bertengkar termasuk mutaffifin. Apa saja yang menimbulkan nanti pertengkaran setelah itu termasuk dia mutaffifin. Celaka dia nanti di akhirat. Disitu disebutkan di ayat keduanya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, minta disempurnakan. Di siko bisa ada kata minan nas sebenarnya.
cek para ulama, orang-orang yang apabila mereka menerima takaran minan nas, dari manusia. Tapi di situ tidak dari manusia dah, alan nas, atas manusia. Kalau dari manusia cek, atas manusia cek. Kalau di situ diartikan dari, kan, dari orang lain. Kalau diarti terjemahan secara yang tertulisnya, teksnya, tidak dari orang lain, atas orang lain. Arti menunjukkan bahwasanya inyo bakarajo tu memang labaniai. Ada orang kalau tidak sengaja berbuat salah. Ada orang kau mengatakan, lupa mengecian kainyo tadi. Baso barangku kualitasnya ada na lebih rancak. Pada itu lupa magih tahu. Akal koko bukan lupa. Memang alan nas dia teh memang sengaja memang lah berencana kama mangicuh tibonya beko kecian salah konon paling rancak kecian saya kenyo beko apa dokanan lain dulu nampai berencananya itu alan nas, atas manusia. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar atau awazanuhum, menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Tiba untuk diawak banak pan balanjuang, tiba magiah ke orang banak kurang. Apa namanya dah? Standar ganda, itu istilah menggalihnya standar ganda. Nyo punya standar ganda. Kalau cie saja, mungkin sifat naluri manusia. Baiknya kalau membali dari orang, banyak panuh. Sampai situ saya, mungkin tak masalah nada. Tentu buat setiap awak, kalau membali banyak nak panuh. Minta dipanuhan. Kau dapat yo balanjuang sampai situ saya mungkin tak masalah warna ada. Tapi masalahnya muncul lah ketika intua inyo banyak balanjuang. Ketika menimbang masuk liter ke alapan oleh jangan dililih lo lanjuangan. Allah balanjuang yang biar nulis sakawi lain ya tu kata itu. Lambik-lambik lo mana nak? Ketikanya untuk inyo sampai situ saya walaupun kerajo kau salah lah tak itu sekajonya mungkin yo dek membali saja mungkin tak barik mana dah masalahnya inyo untuk inyo mari itu pas untuk orang balilih membeli adalah kayu cek kayu khusus melilih detik. Kadang bahasa ngajon lupa membawa kayu kau. Balakuan lo tangan kau, berlantian tangan melilih ke bawah kaluan. Ketika magih untuk orang. Nyo punya standar ganda, itulah kira-kira. Standar ganda itu artinya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menjual ke orang yang seminim-minimnya. Aku standar ganda. Tapi kalau membali untuk awak balanjuang menjual ke orang balanjuang, lawak Allah dah. Jangan sampai ketika untuk awak labihan benar. Akulah sudah seliter
tambahlah sakawi lain. Ketika membalikkan oleh ada. Ketika menjual ke orang, nak berkurang. Sifat ikokolah yang Allah celah. Celaka dia nanti di akhirat. Kalau ikut di kerajaannya, kau celaka. Bahayanya di akhirat. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb sekalian alam. Yazunnu, apakah mereka tidak yakin bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan? Permasalahannya balik ke situ balik. Orang yang mengicuh-ngicuh dalam berdagang, dalam menggale, deknya pangana ke akhirat basunya akan dibangkitkan, akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan kerajaannya, ndak takana adanya. Berarti orang di pasako, kalau kamu tahu tak, acok-acoklah cerita akhirat. Itu intinya. Jangan tahu tak cerita galih leh. Kalau galih cukup saya di kadai. Di kadai, ndak tahu galih ada. Tapi kalau lah berkumpul jo kawan-kawan, cerita akhirat leh. Karena masalahnya orang pasako, kalau lah di pasarnya lupa jo akhirat. Lupa jo akhirat. Seperti pernah kita ceritakan jo dulu. Bertemu Pak Haji A jo Pak Haji B, sebab lu Pak Haji C. Pas mata cerita, ndak bara omset kini dah. Baju bali riko, ndak itu lo kan ditanyaan dah. Ndak jual bali tanya. Angka ditanya. Ba kaba iman kini ko. Assalamualaikum Pak Haji, ba kaba iman kini Pak Haji. Akhirnya sudah tu ta'ala. Cerita, yuk kini banyak kejadian musibah. Ada yang meninggal. Tak tahu umur awak kini do ya. Cerita mati lah. Cerita. Ada takana mati di pasar tu mahal tu. Karena masalahnya orang yang al-mutaffifin, ndak takana dia akan dibangkitkan di akhirat. Li tahu pi ndak banyak pengananya dah. Nah, nanti di akhirat saking ngerinya tu berdiri yauma yaqumu, berdiri di hadapan Rabb sekalian alam, akan dihisap, diperhitungkan. Jadi awak jangan menyangka ketika wa usah-usahi yang seharusnya tahu orang tu, atau ada yang wak dutoi ketika wak bertransaksi itu, ada yang wak tutupi itu, ternyata dibongkar nanti di akhirat. Barangko barang nomor 2, bawa kecek nomor 1 kayaknya sering. Ternyata ditanyaan. Barangko soalnya ada narancak pada ku bawa kecek nak, kau nak pelan rancak ku. Hah? Aku asli. Kau nak nomor 1 nomor mana ku. Sedangkan awak tahu ada di atas ku. Untuk istilahnya merayu, meyakinan orang bahawa orang nak kembali ke awak. Usau-usau bahawa orang nak membiak ke awak. Banyak membalik ke awak walaupun baru tu. Itu karena itu.
Yang selamat tu sia, aku barik memang. Nan dia awak aku barang nomor 2 sana. Kalau pak mencari nomor 1 nan di kedai sini. Itu gak payah nunjuk kedai sini. Tahu lah no balanjo banyak. Kapatongkang masuk loh, kau kata sana. Menunjuk kedai orang tu barik no. Yang ambo malas, yang ambo alami, aduh, tapi masih bagus. Apa bagusnya? Sebentar, ambo carian. Fainya kakak pidi walinya kasinan kata. Masih mendingnya lah tu. Walaupun takutnya lapeh, kurang balanjo guys. Aku lupa anen rancak, aduh, tunggu sebentar, ambo jepui. Sebenarnya tak jepui ke rumah doh, dijepui juga kakak kawannya. Oh, nembak namanya tu. Nembak. Jadi je lah. Daripadanya baduto. Iku nomor 1. Nak do datih ku. Kalau baduto. Tak boleh. Ba, asilah tadi manimbang Tibu dia awak, ba nak kawan labo ka. Aku nak boleh. Ternyata di akhirat itu disidangkan. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Makanya kata-katanya wailun. Nanti di akhirat. Dari mana dapat pitih ko? Kama payan. Dan Nabi SAW ceritakan mengenai penghisapan itu. Memang hisap itu Allah memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Itu keputusan akhir. Nah, bisa tidak Allah tu langsung tidak usah dihisap-hisap deh. Bisa? Kan tahu Allah siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka, siapa yang balik timbang, kan tahu Allah. Langsung sa Allah nan, tidak kado ke masalah doh. Protesnya orang tak isah ke orang ngecek dah kira tu doh. Protes-protes apa kau cerita tak isah ke itu. Langsung surga, kau masuk neraka. Bisa. Disuruh malaikat mangkek sekali, yangkek. Jadi malaikat tu. Tak timbang lu, tak ada ke malaikat kau tanya ke dah. Langsung dan ke malaikat tu. Tetapi Allah tu salah satu sifat nama Allah tu adil. Dan ini hakim yang akan memutuskan. Di sidang cie-cie. Sidangku kadang orang yang malih. Celalah doa masalah pada sidang-sidang tu biarlah tak usah kan tu. Asal saya jawab salah tak usah. Sidang-sidang panjang lo urusannya beko. Di akhirat tak ada cerita tak sidang, harus sidang. Sampai kembali balik hak orang nan diambil tu. Atau hak awak balik ke awak balik nan diambil orang. Balik. Hanya saja kata Nabi, di akhirat indah ada dinar dan dirham. Tak ada pembayar deh yo. Tapadu tuan dia awak petang. Jadi bang, mau bayar lagi ni. Oh, tak bisa. Tak bisa itu dah. Membayarnya jo amal soleh. Karena pernah menzalimi, pernah mendutui, pernah ini dan itu. Akhirnya amal soleh awak tadi bagi yang kau orang tu dia yang kau. Dan untuk menipu kau, kalau di pasar tu gadang bana peluang-peluangnya. Apalagi orang kau nak bodoh le tipu. Seperti ada orang ketika di bengke. Ambo dia tahu orang bengke itu. Baru sudah peloi Honda kau. Susah lo lihat. Sepakan sudah. Tukar ke bengke lain deh. Mau kecemnya sudah berganti na minggu petang. Personal pun nanti nalamo je pasang na lihat. Tapi ceritanya kawak lagi gantinya. Kau itu. Sedangkan dalam faktur ada tertulis
barang nan Bali itu. Barang lama aja baru letak. Ditulisnya kecil barang. Tapi tahunya, baca rohnya, cara ngecahnya. Oh, aku tidak bisa selesai kini, aku sanjo bisa sian. Barang baca puik lo dulu kanu. Orang japui lo kanu lo, bisa tiba kini. Mungkin siang barangnya tiba, pak tinggal hasil lo. Aku tiba sanjo situ, lah siap. Rupanya lah dicek di kawan kau. Kawanan jujurnya kan. Bengkenan jujurnya. Punya nak ada ganti lah. Kemungkinan berduto-duto seperti itu besar. Nah, nyo menganggap remeh, mutafi menganggap remeh. So, nak ketahu gay orang tu dah, kan gitu. Nak ketahu gay orang dah. Nak kajaleh gay orang kampung dah tu kata indah. Menganggap remeh tu termasuk mutafifin. Awak jangan sampai mode itu. Jangan sekali-kali awak menganggap alah 1,000 no. Alah 2,000 no. Tapi dengan mengicu, hati-hati. Betul tak kerajutan? Dibolehkan enggak? Contoh. Kalau ada yang menangkuk awak di jalan Yonda teh. Mai lempak masim. Enggak ada dah. Seharusnya dalam undang-undang bah. Tilang. Itu batanya ke selesai siku atau di kentua. Itu tu bahasa apa tu? Ada enggak penipuannya di situ? Kalau ada, di akhirat kan naik. Di akhirat kan naik. Dan kadang manusia itu menganggap remeh. Menganggap remeh. Menganggap remeh. Bisa kau selesai saja. Selesai saja. Dia kau selesai saja. Asal selesai kau salah. Asal selesai sekolah kau. Ternyata di akhirat kan naik. Contoh je lain. Kau maaf travel umroh. Tak sabut merek dah travel umroh. Nyo menjanjikan ke jemaah hotelnya A. Kemudian di Mekahnya hotel B. Janjinya lah disampaikan ke jemaah. Rupanya tiba di sini hotelnya C. Itu protes emang. Pi hotelnya ikut kan. Akan itulah minta maaf kami ini. Kayak gitu. Tu orang di sini takut lo kebanyakan ulah. Dan orang tahu lo. Tahu lo nyo. Ndak kau lah tiba si kau nak protes orang dah. Takut saya nyo ulah si kau kualat gurun. Ala takut ani yang seorang. Akhirnya ni yang seorang leh. Kadang dek malih batangkap. Malih menyumpah-nyumpah itu. Kalau dikit tinggi di mana itu kan. Jadi tanya oleh. Banyak kecil keluar. Cuma dek di Makkah. Tapas wantuk seorang. Ketika pulang, anggaplah diikhlaskannya. Biarlah kau alai. Mungkin kalau ujian dia awak. Kan itu satunya. Kalau ujian dia awak. Pulangnya. Kini pertanyaannya. Dijanjikan A. Ternyata C. Kan baduto dah. Kira-kira halal tak fitih tu jauh duto. Aku travel. Kau apa ibu-ibu nak mengurus travel kan? Berjanji tu batu-batu. Bekon awak makan tu dipermasalahkan tu di akhirat. Kan baduto cari kau. Apalagi baniai wana badutonya. Aku lewat agar kecil seliko. Aku di sini tak keboh ke orang dari ibu-ibu nah paling sehari 2 hari itunya. Ketika lantuk senulai. Kalau bani itu bana tu lo bahaya bana tu. Pasing ajo namanya. Baduto. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janado kumbuat muamalah ke. Janado intinya hak orang nan tambiak dawak.
janado awak baduto dalam mengecek ke orang. Makanya dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari ya, masuk surga tanpa hisab tu kan barek mana, tapi dapet orang manggalih. Berapa eloknya Allah ke orang manggalih. Atau pedagang yang jujur amanah. Yang masuk jujur di pasar tu amanah. Surga tanpa hisap, beralah kesanangnya. Karena tak fikir-fikir ada mau, encak mengalih lah boleh. Masuk surga tanpa hisap. Cuma setelah mendengar cerita yang pasal agak surik jadinya. Warik je lupa je makan terus. Barik rupanya. Kadang dia awak tak ada niat dah. Diurang. Kadang kesempatan tu datang pas itu loh. Sambuah. Ada utang piutang, ada nanti ujian, riba, tang orang kakadai. Pakailah betul lupa. Kau kepala pak kau sukses kau, mau kau dia ke tambah modal disiram seketik lah kau jadi kau. Lah yo lo jenama. Rupanya masuk riba, banyak ujiannya. Nah, yang mau jujur, amanah, yo masuk surga tanpa hisab. InsyaAllah nan hadir kini kau lagi itu wajah-wajah masuk surga tanpa hisab. Amin. Syarat ini terusnya sampai mati jangan ada berduto-dutoi pasatun. Alah lu. Amanah. Amanah tu sesuai jo yang seharusnya. Segitu. Jangan ada mengicu baduto dan semacamnya. Bahkan nanti di akhirat at-tujar sadiqul amin. Pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bersama para nabi, para siddiqin dan orang-orang mati syahid. Padahal kesanang pedagang sudah pitih banyak, awak sanang. Je Nabi lo dah akhirat. Padahal kesanangnya pedagang dah. Pisarat itu dua tu saja. Sampai mati jujur, amanah. Jujur, amanah. Amanah tu salah satunya. Kalau tanggal sekian bayar hutang, ya bayar tanggal segitu tu. Itu amanah namanya. Aku ada hutang tanggal sekian, ada lewatnya alunya bayar lah. Baputan lo piti orang ko, seharusnya wak bayar untuk orang tu. Wak putar lo balik. Alun nado kini lah, alun nado kini. Ada setahun lah alun nado je baru lah. Itu ndak amanah namanya. Karena yang wak di amanah, walaupun wak jujur wak, jujur wak tu. Kini alun lah, dia ndak main hilang lah. Tapi wak ndak tetap dikatakan tidak amanah. Yang diminta tidak jujur saja. Jujur, amanah. Itu nan maha. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti di akhirat hisapnya tu binatang sama binatang dulu. Sudah binatang jo manusia. Baru manusia sesama manusia. Dan nanti Allah selesaikan di situ. Sadonya diselesaikan. Maka Allah selesaikan sedetil-detilnya agar manusia yang masuk sarugo marasoinyo memang masuk sarugo ko memang rahmat dari Allah. Kalau dia hitung nawa ndak akan masuk sarugo wak bodoh. Itu kecewa nanti. De ko iperetongan ala patang di Allah ta. Ndak ada nak masuk ko. Cuma dek sayangna Allah ko il palapeh nasen. Itu kecewa orang masuk sarugo. Urang nak masuk neraka taunya ikut dek karaja awak mah, ikut dek salah awak mah. Aku masuk ke neraka. Memang awak nan salah. Penghisapan itu.
Allah tampakkan keadilannya sehingga tidak ada yang protes. Ketika orang masuk neraka, nyo mengakui bahwasanya itu kesalahannya. Dan kita lanjutkan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Kalla. Terjemahnya, sekali-kali tidak. Atau arti yang kedua, jangan begitu. Atau yang ketiga, awas kalian. Ama kira. Bisa jadi ancaman, bisa jadi larangan. Jangan mode itu. Jangan mode itu. Sekali-sekali jangan mode itu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Jangan mode itu. Allah ingatkan jangan mode itu. Sekali-sekali jangan mode itu. Sesungguhnya kitab. Berarti kitab kok catatan. Sesuatu yang anggap kitab pasti dalamnya ada catatan. Kalau tidak ada catatan namanya tidak kitab. Kertas kosongnya tidak kitab. Kitab itu ada isinya. Catatan fujar orang-orang yang durhaka tadi. Lah dingean. Jan mode itu. Babahayo di akhirat. Lah dingean. Ai karajuan jo. Durako jo. La sungguh fi dalam sijjinin. Arti sijjin dalam bahasa Arab, penjara itu disebut dengan sijnu. Sijin. Penjara. Penjara aku berarti biasa untuk orang yang bersalah. Nah, sijin digunakan orang Arab biasanya untuk penjara yang paling buruk itu sijin. Kalau bahasa awak mungkin penjara bawah tanah. Tidak penjara. Kalau pejabat itu penjara, tapi tahanan rumah. Bukan penjara, tapi tahanannya di rumah. Itu memang sijin. Memang penjara bawah tanah. Dan salah satu arti sijin itu lumpur. Jadi penjaranya kok bukan penjara ada balapi bakasu dalam. Ya lumpur, lalok di lumpur itu laloknya. Menunjukkan begitu buruknya dan begitu rendahnya, begitu hinanya. Siatu catatan orang-orang yang durhaka. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Artinya tidak akan terbayang je dewak dah. Ana sijjin tu. Tak tahu, tak kata jangkau dewak tu. Hanya saja Allah kasih tahu kitabum marqum. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Marqum itu catatan. Kalau di batu, ada batu. Awak kau di karateh nulis lah. Di karateh. Ada lo manulis di batu. Kau jawab manulisnya apa pahit ya tanah. Namanya? Hah? Batu, tapi manulisnya je pek ukia. Tak bau ukia, kalau ukia itu kan rancak tu. Artinya permanen. Catatannya tu
Kalau ndak sawana tobai doang, ndak hilang. Itulah kita. Jadi apa ibu-ibu, kalau wak badu tu dalam jual beli, catatannya tu ndak hilang doh. Kenapa? Markum, catatan tu warna baik ndak hilang. Karena di akhirat nanti ada dosa. Yang pertama, dosa yang begitu mudah Allah maafkan. Yang berkaitan jo Allah. Ada dosa-dosa wak kaitannya jo Allah. Itu mudah saja Allah maaf. Asal bertobat wak mudah juga. Tapi kalau ada dosa cek lain yang sangat Allah perhatikan dalam hadis Ahmad. Sabana Allah perhatian. Tidak bisa Allah maaf-maafui saja. Atau dosa sesama awak. Bakai ijo orang, tanah orang wak ambil, sawah orang wak ambil, wak padu toi orang. Itu markum tu catatannya tu. Yo payah mapuihnya tu. Jadi baca rumah puihnya harus jauh orang tu apa kerilahan. Di akhirat bakirilahan bisa aja, tapi babaya dengan ibadah tadi. Barik dosa, oh barik. Pokoknya markum. Catatannya tu ndak bisa diapui-apui. Astagfirullah, astagfirullah, lah beri tuak santak astagfirullah. Anda mau itu dah. Ini catatannya bapak. Telepon lo orang ko dulu. Ni salah sabui wak tadi Aragono. Sana Aragonan ke tu untuk nomor sekian tu barang nan rancaknya. Kalau nan apa bawa tu Aragono ndak sampai 200.000 dah. 150 suananya nyota talabih piti apa lagi kau telepon balik. Itu tu. Ni talok nak. Itu sih. Kalau ndak ada akhirat. No barang A, grade A tanah. Ada grade B. Grade B ko alatan rago di. Grade aku nan A na barang no ko rancak na ko. Arago A pi barang B. Di akhirat tu catatnya catat markum tu. Bapak aku baik kau nak bisa. Tak apa-apa nak bisa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahaya. Wailun. Celakalah nanti di akhirat. Oh di dunia ya laga apa tongkang masuk. Banyak ti masuk. Rekening banyak ni. Di akhirat menjadi masalah. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lu bahas istilah orang ini. Yang penting berkah. Asal wak menyampaikan jujur, pedagang yang jujur tadi, yo jujur wak menyampaikan apa adanya, ndak melebihi, ndak mengurangi. Kalau jujur wak ndak baralah bodoh, biarlah ndak bara, asal lai berkah. Dan efek sampingnya cile, Bapak Ibu, ndak sekedar masalah labo rugi itu dah. Awak di akhirat. Pitih itu kan dimakan di anak awak kok masalah. Beku dulu di rumah tu lah cucu wak dimakan dek cucu wak. Dimakan dek anak, dimakan dek cucu. Maka nanti seorang istri yang baik adalah bertanya kepada suaminya, kok di mana Pak Tigoda? Kok itu yang harus dilakukan istri? Banyak dapat itu, mana Pak Ona? Nama jual, bako bisa gitu ragonya. Tulis di bini takkan akhirat naon. Piko nak donya nanyo, nyak dah yo, alhamdulillah, tak wak sekian dah yo. Asal itu sekali, sama-sama lupa akhirat satunya. Pik kalau lai watanyo diteliti, tu lai takkan aja akhirat. Insyaallah kita sadonya lai mudah-mudahan Allah masukkan golongan yang illiyin. Di lanjutan ayat nanti orang-orang yang catatannya di tempat yang tinggi. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau berdasarkan apanya,
Kalau misalnya awak ada salam moko dan tak tahu awak letak sia kesia orang nan awak pernah awak kicuh. Sepirnah sia awak dutoi. Maka Nabi perintahkan apa? Banyak sedekah. Dari harta awak tadi itu banyak sedekah. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Nanti kebaikan dari sedekah waktu akan menghapus daripada kesalahan-kesalahan. Ditutupnya. Rajin-rajin sah. Orang pasar syaratnya itu saja. Rajin sah sedekah. Yang parahnya kalau jual lama itu cekelo, kalau tambah parah ini. Tak ada panutuinya tu. Maka orang pasar ko panutui ko ado nan dulu-dulu tak tahu. Minta ampun wa ke Allah. Istighfar, minta ampun, taubat, pairiangannya sedekah. Tuh. Pak. Ada orang mengkali koken bayar bakayu, kayak bayar. Punya anak buah enggak boleh tiku. Itu anak buah itu yang curang bayar itu. Apabila ditunggiin itu ya udah kakang, itu dah sampai terus bisa wono ke 95 di rumah. Asia yang pertama samang tangko anak buah di sini. Oh, entahnya. Kanan duduk kau banyak bos-bos kayak bos-bos abuan mana bos-bos nang karajo anggota rupanya nambah ulah ko anggota nambah ulah ketika anggota kau banipu induk samang kanai logo kalau memang itu disengaja menipu dia anak buah kau bukan perintah kan. Maka yang kanan tentu anak buah. Tapi bertanggung jawabkah pemimpin kau yang induk samang di akhirat? Tetap bertanggung jawab. Libat cek. Libat tanya. Apanya urusan maka di akhirat tu nanti pemimpin-pemimpin tu, bos-bos kan, datang di akhirat dalam keadaan menyesal. Walaupun dia hanya memimpin 10 orang. Punya anggota 10 hanya tetap menyesal di akhirat. Apalagi lebih dari 10. Karena tidak sekedar kerajonya tu salatnya, puasonya. Kalau maksud batagah anggota puaso, aku ayo. Anu salah puaso. Kau bilang selamanya masuk aku ayo. Itu jo indah sama kan azab namanya tu. Kan ini namanya nyurah. Tapi kalau nya tidak do puaso salah puaso, pi anak kau nak tidak muah. Maka awak dituntut lai banasihati. Lai bacek, lagi nasihat kainyo. Tetap ditanya juga. Kalau lai kecewa, lai mau nasihati, lai mau apa? Berarti nak kena ini. Tapi sama aniang aja. Apa kok pada dia sama kena jadinya. Berbahaya. Intinya adalah pengawasan dari bos-bos kok harus diawasi. Karena itu di bawah kekuasaan awak. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Allah masuk syurga. Semoga Allah jaga awak dan keluarga awak sadonya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.